Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky M. Hidayat. NIM saya 204 10 50 20 2112. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 3. Pengertian perusahaan. Menurut Salvador, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Menurut Bartwal, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang stakeholders. Stakeholders adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Menurut KBBI, stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi. Adapun beberapa peran stakeholder tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah pemegang saham atau pemilik, yang kedua yaitu karyawan atau pegawai, dan yang ketiga yaitu perusahaan konsumen, dan yang keempat yaitu supplier atau pemasok, dan yang kelima yaitu pemerintah, dan yang keenam yaitu bank, dan yang ketujuh yaitu kompetitor atau pesaing. Tujuan perusahaan. Tujuan umum dari perusahaan yaitu maksimisasi laba, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, maksimisasi nilai perusahaan, dan yang kelima itu motif manajerial. Tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menarik pelanggan, dan yang ketiga yaitu membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Dan yang keempat yaitu pemudahan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan lainnya. Yang pertama adalah tujuan berbasis produksi, yang kedua yaitu tujuan berbasis inventory, dan yang ketiga yaitu tujuan penguasaan pangsa pasar. Selanjutnya yaitu teori perusahaan. Teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi atau the human relation movement. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Munculnya teori neoklasik diawali dengan adanya inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan mengenai ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner maupun logis serta membangun prinsip maksimisasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal, tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi, sama dengan biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori perusahaan. Teori neoklasik ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait yang pertama struktur pasar, yang kedua regulasi, dan yang ketiga yaitu strategi harga, yang keempat hambatan masuk pasar, dan yang kelima economies of scale dan economies of scope serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Kelemahan teori neoklasik yaitu adalah tujuan organisasi, yang kedua ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, dan yang ketiga yaitu kompleksitas organisasional, dan yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Menurut pemahaman saya cukup memadai, karena pengambilan keputusan merupakan pekerjaan paling penting bagi para pengusaha atau manajer perusahaan. Proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan pemahaman mekanisme keuangan berdasarkan teori neoklasik perilaku rasional selalu diharapkan pada pilihan untuk mendapatkan utility maksimum.
sehingga selalu berprinsip pada rational choice, kemudian menjadi sebuah tindakan rasional atau rational action. Teori neoklasik menyatakan bahwa tindakan rasional mengarah pada keuntungan material atau utility. Tindakan rasional dipengaruhi oleh alokasi sumber daya, penghitungan cost of benefit, serta kumpulan dan pemahaman informasi. Menurut teori neoklasik, pilihan rasional dan teori pengambilan keputusan, para manajer perusahaan dalam mengambil keputusan selalu berprinsip rasional. Dari perspektif teori di atas, dapat saya simpulkan, memilih pembiayaan melalui bank juga berprinsip rasional. Selain terdapatnya bank konvensional, bank syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan di antara bank konvensional. Pilihan rasional dilakukan karena terdapat pilihan antara bank konvensional dan bank syariah. Juga karena pilihan produk bank dan mekanisme keuangan, pertimbangan untung rugi dilakukan dengan memperhitungkan cost of capital. Bank syariah berkembang untuk mengakomodasi sebagian masyarakat Islam yang menghendaki pembiayaan tidak berbasis bunga, melainkan dengan mekanisme profit and loss sharing atau PLS. Sikap rasional sebagai pendorong bagi pengusahaan untuk mengambil keputusan melakukan pembiayaan menggunakan instrumen bunga atau tidak. Keputusan tersebut diambil berdasarkan perhitungan mana yang lebih menguntungkan. Mungkin itu alasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu teori ekonomi biaya transaksi. Merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan secara alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Selanjutnya, pentingnya biaya transaksi. Salah satu alat analisis dalam ekonomi kelembagaan adalah biaya transaksi. Salah satu alat analisis dalam melakukan kelembagaan adalah biaya transaksi, di mana biaya transaksi ini berguna untuk mengukur seberapa efisien desain kelembagaan. Dilihat dari semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien kelembagaan didesain. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu teori principal agent. Pada agent teori yang disebut principal merupakan pihak yang memberikan pemerintah, mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang akan dilakukan oleh agent. Sedangkan yang dimasukkan dengan agent adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak prinsipal. Tujuan dan manfaat teori agensi mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agent. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak, meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Selanjutnya yaitu teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi, karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup yang sebenarnya disebabkan oleh kombinasi dari filosofi perusahaan yang mengarah pada pilihan strategi yang sesuai dengan lingkungan ekonomi perusahaan dan peluang besar. Selanjutnya yaitu teori manajerial atau maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Ekonomi manajerial adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menerapkan teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Ekonomi manajerial berhubungan dengan era fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Maka secara garis besar, tujuan ekonomi manajerial tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu teori perilaku perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan.
Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi pada kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality di mana setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Teori perusahaan adalah teori tentang bagaimana perusahaan berperilaku ketika membuat keputusan berdasarkan pengamatan bahwa perusahaan terdiri dari departemen dan individu yang mengambil keputusan secara mandiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan posisi mereka sendiri dalam perusahaan daripada posisi perusahaan di pasar. Keputusan yang diambil oleh manajer penjualan mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh departemen keuangan dan posisi harus dicapai. Selanjutnya yaitu pendekatan biaya transaksi, teori Agenen dan teori governance perusahaan. Teori biaya transaksi. Biaya transaksi model tersebut menunjukkan institusi dan pasar sebagai bentuk organisasi yang memungkinkan untuk digunakan transaksi ekonomi. Ketika biaya transaksi eksternal lebih tinggi daripada biaya transaksi internal, perusahaan akan tumbuh. Jika biaya transaksi eksternal lebih rendah dari biaya transaksi internal, perusahaan akan dirampingkan dengan outsourcing. Misalnya, menurut Esai Ronald Coase, The Nature of the Firm, orang mulai mengatur produksi mereka di perusahaan ketika biaya transaksi untuk mengoordinasikan produksi melalui pertukaran pasar dengan informasi yang tidak sempurna lebih besar daripada di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu Ronald Coase menetapkan teori biaya transaksi perusahaan pada tahun 1937. Salah satu upaya pertama neoklasik untuk mendefinisikan perusahaan secara teoritis dalam menemukan dengan pasar. Salah satu aspek dari neoklasisisme terletak pada penjelasan tentang perusahaan yang konsisten dengan skala hasil yang konstan, melebihi mengandalkan skala hasil yang meningkat. Teori evolusi perusahaan menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu teori strategik perusahaan. Menurut Pelan dan Lewis dalam Lipschitz, teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi perusahaan atau bounded rationality. Selanjutnya yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan, yaitu teori berdasarkan pengetahuan perusahaan menganggap pengetahuan sebagai sumber daya yang paling signifikan secara strategi dari sebuah perusahaan. Pendukungnya berpendapat bahwa karena sumber daya berdasarkan pengetahuan biasanya sulit untuk ditiru dan kompleks secara sosial, dasar pengetahuan dan kemampuan yang heterogen di antara perusahaan, kemampuan penentu utama, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan kinerja perusahaan yang unggul. Teori berbasis pengetahuan perusahaan menguraikan karakteristik khas sebagai berikut, yang pertama, pengetahuan memegang makna yang paling strategis di perusahaan. Kegiatan dan proses produksi di perusahaan melibatkan penerapan. Dan yang kedua yaitu individu-individu dalam organisasi tersebut yang bertanggung jawab untuk membuat, memegang, dan berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kendala-kendala operasi perusahaan. Yang pertama ada kendala pasar, dan yang kedua ada kendala sumber daya, dan yang ketiga ada kendala bahan baku. Yang keempat yaitu ada kendala pemasok, dan yang kelima ada kendala finansial, dan yang keenam yaitu kendala kompetensi, dan yang terakhir yaitu kendala kebijakan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.